Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febianti, NIM 8567111547. Jurusan saya S1 PG PAUD semester 4 dan saya akan mempresentasikan pembelajaran terpadu. Latar belakang pembelajaran terpadu. A. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Apa itu karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak? Yaitu merupakan pembelajaran berorientasi bermain, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang telah banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara yang tepat. B. Prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak. 1. Berorientasi kepada anak. 2. Berorientasi pada perkembangan anak. 3. Stimulasi terpadu. 4. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. 5. Menggunakan pendekatan tematik. 6. Lingkungan kondusif. 7. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 8. Pembelajaran bersifat demokrasi. 9. Aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Karakteristik perkembangan anak usia taman kanak-kanak. A. Ciri-ciri perkembangan anak di usia taman kanak-kanak. 1. Perkembangan fisik anak. 2. Perkembangan bahasa. 3. Perkembangan kognitif atau daya pikir anak. 4. Bentuk permainan anak masih bersifat individu. B. Kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan sosial emosional. C. Kemampuan nilai moral agama. D. Kemampuan fisik anak. Kemampuan bahasa anak. F. Kemampuan seni. Kemampuan kognitif anak yaitu kemampuan berpikir, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak agar dapat memperoleh pembelajaran, dapat menentukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematika. Misalnya anak dapat membedakan warna, binatang, benda hidup dan benda mati. Terus kemampuan sosial emosional atau interaksi, yaitu agar anak merasa percaya diri, mampu bersosialisasi dengan orang lain, menahan emosinya jika berada dalam suatu keadaan sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Contohnya itu mengajak anak untuk berteman atau bergaul dengan orang lain. Terus kemampuan nilai moral agama anak, yaitu agar anak TK dapat mengenal penerapan tata cara beribadah atau berdoa, supaya membiasakan mereka untuk hidup sesuai dengan peraturan agama. Terus kemampuan fisik motorik anak, yaitu perkembangannya bertujuan untuk memperkenalkan serta melatih gerak kasar dan halus, meningkatkan kemampuan pengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. Contohnya berlari, itu motorik kasarnya berlari, melompat, senam. Terus motorik halusnya yaitu
menyusun puzzle, mewarnai, menulis, meronce, dan lain-lainnya. Terus kemampuan bahasa atau pengolahan kata, yaitu agar anak mampu mengucapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk berbahasa Indonesia. Contohnya tuh seperti metodenya bercerita, bermain peran, itu dapat dilakukan sambil bermain. Terus kemampuan seni yaitu agar anak dapat menciptakan suatu berdasarkan hasil imajinasi, mengembangkan kepekaan dan menghargai hasil seni. Terus C yaitu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk terdiri dari kecerdasan linguistik atau pengolahan kata, kecerdasan matematika, keterampilan angka, terus kecerdasan fisik, terus kecerdasan spasial, visual spasial, terus kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal atau antar pribadi, terus kecerdasan musikal, terus kecerdasan natural, serta kecerdasan eksistensialis. Terus konsep dasar pembelajaran terpadu. Hakikat pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan seperti kognitif, sosial emosional, terus bahasa, moral dan agama, serta seni fisik motoriknya. Terus karakteristik pembelajaran terpadu, yaitu karakteristiknya berpusat pada anak, terus dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada anak. Terus pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. Terus pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai bidang pengembangan. Terus pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel, serta hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah agar setiap aspek pengembangan dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Terus C, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu, yaitu tema harus berorientasi pada usia. Tema harus berkaitan langsung dengan pengalaman nyata anak. Terus setiap tema harus menyajikan konsep-konsep yang dapat diselidiki anak. Setiap tema harus didukung oleh suatu pengetahuan yang telah diteliti secara cermat. Terus tema harus mengintegrasikan materi dengan kegiatan. Informasi yang berhubungan dengan tema harus disampaikan kepada anak melalui pengalaman langsung. Kegiatan yang berhubungan dengan tema harus menggambarkan bidang pengalaman yang beragam. Tema yang harus memungkinkan dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatan proyek yang diprakarsai anak. Tema harus memberikan kesempatan kepada anak untuk merefleksikan apa yang telah mereka ketahui. Tema harus dapat diperluas atau diperbaiki sesuai dengan minat dan pemahaman yang ditunjukkan anak. Selanjutnya di landasan pembelajaran terpadu ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Landasan filosofis berfungsi melandasi semua aspek lainnya. Terus landasan
psikologis berkaitan dengan perkembangan serta peserta didik, dan teori belajar. Psikologis ini perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada anak agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau sesuai dengan perkembangan anak. Terus landasan praktis ini berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Selanjutnya manfaat pembelajaran terpadu itu satu, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan. Terus meningkatkan perkembangan konsep yang dimiliki anak. Terus meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman atau lingkungan. Terus lagi meningkatkan taraf kecakapan berpikir anak. Terus melalui pembelajaran terpadu, guru dapat meningkatkan profesionalismenya. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran terpadu, yaitu ada 3 model, yaitu model jaring laba-laba, terus model keterkaitan, dan model keterpaduan. Kalau model jaring laba-laba yaitu dimulai dengan menentukan tema, selanjutnya baru dikembangkan menjadi subtema. Itu dari menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema. Kalau model keterkaitan yaitu model yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep ke konsep yang lain. Nah, itu bedanya. Terus yang ketiga, model keterpaduan, pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang pengembangan. Nah, dia tuh penggabungan antar bidang pengembangan secara penetapan prioritas kurikulum dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling bertipat tindih di dalam beberapa bidang perkembangan. Baiklah, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.